Jadi kelompok 7 akan mempresentasikan metode studi Islam yang berjudul Pengembangan Kawasan Studi Islam di Asia Timur. Sejarah perkembangan studi Islam di dunia timur. Perkembangan agama Islam tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman dahulu. Ketika Rasulullah memimpin di Madinah, pada saat itu pendidikan Islam masih di masjid-masjid dan di rumah-rumah dengan ciri hafalan. Namun ketika pada masa Khulafaur Rasyidin mulai ada perkembangan di mana pada Khalifah Abbasiyah sekolah-sekolah didirikan dan tempat-tempat gedung-gedung besar bukan lagi di masjid namun di madrasah. Berdirinya sistem madrasah itu pada abad ke-5 hingga akhir abad ke-11 Masehi. Pengaruh Al-Ghazali disebut sebagai awal pemisah ilmu pengetahuan dan ilmu kalam, ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yaitu ada di Nisyapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Ada 4 perguruan tinggi tertua yang di sana. Yang pertama, Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Kairo, Mesir, Cordova di bagian barat, dan Kairwan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko. Saya akan menjelaskan asal-usul sejarah singkat di perguruan tinggi tersebut. Yang pertama ada di Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad ini berdiri pada tahun 445 Hijriah atau 1063 Masehi. Perguruan tinggi ini dilengkapi dengan perpustakaan yang terpandang raya di Baghdad. Di lembaga ini ada 4 unsur pokok. Yang pertama ada seorang mudaris atau guru, kemudian ada mukri atau ahli Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran, yang kemudian ada muhadis, ahli hadis, dan yang keempat ada seseorang perpustakaan. Kemudian perguruan tinggi tertua di Baghdad ini hanya sempat hidup hampir 2 abad, yang akhirnya hancur akibat penyerbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua, Al-Azhar di Kairo, Mesir. Panglima besar Juhari Al-Sikli pada tahun 362 Hijriah membangun perguruan tinggi di Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran sekte Syiah. Pada tahun 567, Daulat Fatimiyah ditumbangkan oleh Sultan Salahuddin. Universitas Al-Azhar dapat dibedakan menjadi 2 periode. Yang pertama, periode sebelum tahun 1961, yang kedua, periode setelah 1961. Di mana fakultas-fakultasnya sama seperti ada di IAIN sekarang. Yang ketiga ada perguruan tinggi Cordova. Adapun sejarah tingkat Cordova yaitu dapat digambarkan bahwa di tangan Daulat Umayyah, semenanjung Liberia yang berabad-abad sebelumnya terpandang daerah Minus, berubah bagaikan disulap menjadi daerah yang makmur dan kaya raya akan pembangunan bendungan-bendungan irigasi. Contohnya, Cordova menjadi pusat ilmu dan kebudayaan yang gilang gemilang. Yang keempat, ada Kairawan Nizam di Muluk di Maroko. Perguruan tinggi di Kairwan ini berada di kota Afrika Barat. Perguruan tinggi ini bermula pada tahun 859 Masehi oleh putri seorang saudagar hartawan di kota Fars yang berasal dari Kairawan. Pada tahun 305 Hijriah, perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah yang sejak saat itu menjadi perguruan tinggi resmi yang perluasan dan perkembangannya berada di bawah pembiayaan negara. Terus penyebab utama kemunduran Muslim itu munculnya terpecahnya kekuatan politik yang digoyang oleh tentara bayaran Turki. Kemudian dalam kondisi demikian datang musuh dengan membawa bendera perang salib. Akhirnya Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan ketika itu dihancurkan oleh Hulagu Khan. Kemudian ada perkembangan studi Islam setelah terciptanya Al-Quran hadis, ada masa kejayaan Islam dan ada masa kemunduran Islam. Saya akan menjelaskan studi Islam pada masa
turunnya Al-Quran. Studi Islam di Timur Tengah pada terciptanya Al-Quran dan hadis itu awal terkodifasikan hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz. Studi Islam dilakukan oleh umat Islam, para sahabat dan lainnya. Pendekatan digunakan adalah pendekatan normatif agama, yaitu untuk menegakkan sendi-sendi agama Islam, dan keilmuan yang berkembang adalah ilmu bahasa Arab, ulumul Quran, dan tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi sebelum masa kejayaan, para sahabat Nabi dan Nabi itu mengajarkan ke masyarakat Timur Tengah itu dengan cara pendekatan normatif. Yang kedua ada studi Islam di Timur Tengah pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam itu terdapat penerjemahan buku-buku Yunani, kemudian ada ilmu pengetahuan menjadi kebijaksanaan pemerintah. Kemudian pada masa wilayah Islam sangat kaya dan makmur dan hidup mewah, banyak rumah sakit dan madrasah. Studi Islam studi Islam dilakukan oleh ilmuwan muslim dewa perhatian pendekatan normatif agama dan pendekatan filsafat. Selain itu berkembanglah ilmu sejarah dan ilmu kedokteran, astronomi dan sebagainya. Ada studi Islam di Timur Tengah pada masa kemunduran Islam, yaitu wilayah yang menjadi daerah jajahan dan objek studi negara non-Islam. Pada studi Islam di wilayah Islam dilakukan oleh para ulama yang lepas dari perhatian pemerintah karena kelumpuhan politik. Karena pendekatan yang digunakan pada masa kemunduran Islam yaitu pendekatan dogmatik dan mengulang-ulang keilmuan masa lalu tanpa inovasi. Selain itu, ilmu yang berkembang, ilmu syarah dan ilmu mutasyarah kitab. Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan khususnya di dunia timur itu membuktikan bahwa ajaran agama Islam merupakan ajaran yang sempurna baik dari segi ilmu ketuhanan maupun ilmu yang berkaitan dengan dunia. Sofia, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan studi Islam di wilayah Asia Timur. Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum muslim yang kebanyakan melakukan pekerjaan berdagang dan para sufi. Islam masuk ke Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa paksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Asia Tenggara. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang menuju ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada masyarakat sekitar pesisir. Selanjutnya yang poin kedua yaitu perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara. Ajaran Islam telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Islam mentransformasikan budaya masyarakat yang telah diislamkan di kawasan ini secara bertahap. Islamisasi dari kawasan Asia Tenggara ini membawa persamaan di bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa kaum bangsawan. Banyak daerah di wilayah ini seperti Pasai, Malaka, dan Aceh, dan juga Patani, muncul sebagai pusat pengajaran agama yang menjadi daya tarik pelajar dari sejumlah penjuru wilayah ini. Sistem pendidikan Islam kemudian segera dirancang dalam banyak batas. Masjid atau surau menjadi lembaga pusat pengajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan saluran tasawuf. Saluran tasawuf, pengajaran tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Nah, di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dan pemikiran Indonesia, para Islam itu adalah Hamzah Fansuri Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Nah, ajaran mistik seperti ini masih dikembangkan di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi. Terus saluran pendidikan. Nah, Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama. Nah, kiai-kiai dan para ulama. Pesantren ini banyak diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam.
Lalu ada saluran kesenian. Nah, di dalam saluran kesenian ini melalui kesenian yang paling dikenal adalah petunjuk wayang. Nah, Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Nah, kesenian-kesenian lainnya itu juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya. Nah, seni bangunan dan seni ukir. Saluran politik. Di sini di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Ada 3 teori diharapkan dapat membantu memperjelas tentang penerimaan Islam yang sebenarnya, yaitu pertama, memeluk agama Islam adalah dari penguasa lokal yang berusaha menarik simpati lalu lintas Muslim dan menjadi persekutuan dan bersaing menghadapi perdagangan Hindu dari Jawa. Lalu yang kedua, menekankan para kaum misioneri dari Gujarat, Bengal, dan Arabia. Kedatangan para sufi bukan hanya sebagai guru, tetapi mereka sekaligus juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa dan perkampungan kaum pedagang dan memasuki perkampungan di wilayah pendalaman. Lalu lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat. Yang terakhir, lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat umum daripada kalangan elit pemerintah. Islam telah menyumbang sebuah landasan ideologis bagi kebijakan individual. Nah, bagi solidaritas kaum tani dan komunitas dengan pedagang, dan bagi integrasi kelompok parokial yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.